Tidak masuk? Masuk semua. Baik. Bagaimana? Sudah siap? Ya. Mana semangatnya? Ya. Tadi sudah makan? Sudah. Sudah minum? Sudah. Makan apa? Nasi. Minumnya apa? Air. Apa lagi? Susu. Susu. Apa lagi? Selain susu? Buah. Pemakan buah juga. Apa lagi selain susu? Pemakan itu juga. Pakai sayur ya? Pakai tahu. Pakai ikan juga? Nah, kenapa kalian makan? Biar sehat, biar badan segar. Butuh energi yang cukup untuk kita itu sehat. Jadi itu bisa kita melaksanakan aktivitas setiap hari. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini silakan kalian buka halaman 42 tentang harmoni dan ekosistem. Ya, semua? Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas dengan tujuan pembelajaran menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Kemudian mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Mendeskripsikan bagaimana transportasi energi suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, untuk lebih memahami materinya, maka silakan anak-anak baca sekilas dari halaman 42 sampai 45. Silakan. Kalau ada yang penting boleh kalian tulis. Kalau ada yang agak susah silakan ditulis. Itu bisa ditanyakan. Ada juga? Baik, anak-anak. Dari yang kalian baca barusan, ada pertanyaan. Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Dan bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut
sudah menyiapkan perangkat untuk kita pelajari. Silakan bentuk kelompok. Namun sebelumnya ada yang Bapak Guru ingin tanyakan. Yang pertama, apa itu ekosistem? Mungkin ada yang tahu. Ada yang tahu tentang ekosistem? Iya, apa? Saling ketergantungan, Pak. Saling ketergantungan. Ada yang lain mungkin? Ya? Itu masalah hubungan timbal balik antara kalau hidup dan lingkungannya. Bagus. Yang lainnya? Ya, silakan. Hubungan keduanya. Yang lain? Iya. Oke. Ya. Baik. Ekosistem itu adalah suatu aktivitas hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau timbal balik hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu ya. Baik. Yang kedua, pertanyaannya tentang rantai makanan. Mungkin ada yang paham dengan rantai makanan? Ada yang tahu? Iya. Makanya makanan itu. Ya, kayaknya. Ya. Terjadinya makan. Oke. Yang lainnya mungkin? Ada lagi? Iya. Iya. Rantai mana? Silakan. Oke, peristiwa makan dimakan. Ya, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dimakan dengan urutan tertentu. Baik, yang terakhir tentang fotosintesis. Ada yang tahu? Iya, silakan. Pemasakan makanan pada hijau. Yang lain mungkin? Iya. Pemasakan pada tumbuhan. Iya. Lainnya? Iya. Oke, baik. Dan untuk pembagian kelompok, untuk kelompok A, Ira, Nabila, dan Bari. Silakan bentuk kelompok di sebelah ini. Untuk kelompok B-nya, silakan ini bisa ya. Yang sisanya bisa 5 dan Sela. Silakan. Sesuaikan dengan kriteria masing-masing di lab. Bawa lab semua ya? Bawa putih semua? Oke. Yang untuk spidol ada di depan ya. Ingat anak-anak, dalam kerja kelompok kalian harus bekerja sama, harus giat, harus aktif, kreatif. Nanti penilaiannya Pak Guru akan menilai kalian, aktifnya kalian, kreatifnya kalian, kerjasamanya kalian, kekompakannya. Kerjakan dengan maksimal ya. Cari tahu apa yang belum kalian tahu.
Silakan lihat di buku kalau itu perlu. Kalau memang kalian sudah paham, silakan langsung dieksekusi pada lembar kerja tersebut. Diurut dari judulnya dulu ya, dari atas ya rapi, kerjakan dengan rapi. Sebenarnya ada pesan banyak ya, sebenarnya ini saja judulnya. Menit ya. Sudah langsung tempel di depan. Yang kurang paham boleh tanya. Rapi, bersih, yang rapi, yang betul.
Kerjakan dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Ini mau ya. Harus tahu judulnya dulu baru baca elemen di bawahnya. Ayo kerjasamanya biar cepat, kerjasama wajib. Kalau ada yang bingung, silakan tanya apa. Tapi yang bersih tapi benar. Kemudian berani yang lebih kelihatan. Mungkin ada tanda panahnya diterangi, agak ditebelkan biar kelihatan ya, jelas. Bagus. Upayakan membentuk sebuah lingkaran. Terus
Mananya ditebalin ya, biar kelihatan. Kecil dan kelihatan. Tidak apa-apa. Benar. Ya. Kurang besar ya, pokoknya pokok berapa? Berapa? Ya. Oh, ini ada dulu. Oke. Selesai itu. Ya, jelas. Yang mau dimudik biar cantik silahkan. Silahkan. Silakan, diwarnai silakan. Biar menarik, biar cantik, biar mudah. Silakan, kreasinya kalian. Jadi selesai dipajang. Kalau ada yang sudah silakan ditempel. Ya. Terus jelas. Yang dibaca bisa. Ya, udah bagus. Bisa dibaca.
hasil karya kalian masing-masing per kelompok ya. Dimulai dari yang kelompok B tentang ekosistem. Ya, siapa yang nanti depan peralihan ekosistem? Iya. Ya, perhatikan semuanya. Kalau perlu ada yang perlu dicatat, silakan dicatat ya. Silakan dicatat. Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok apa? Kelompok B, sampaikan ke temannya. Ini dari kelompok B tentang ekosistem. Ekosistem adalah kelompok aktivitas hubungan tumbuhan baik dalam hidup dengan lingkungannya dengan Ya, teruskan. Teruskan. Itu ada contoh-contohnya itu. Silakan dibacakan contoh-contohnya. Itu contoh-contohnya di depan. Dari ekosistem sawah. Ya. Apa saja ekosistem sawah itu? kodok, burung, ular, air, Yang lain? Siap-siap. Kalau ada yang tadi ditanyakan, tanyakan ya. Terus, ekosistem sungai. Oke, kalau ada yang salah bilang ya. Ke, langsung ke ekosistem laut. Laut. Nah, iya, iya. Oke, ada yang salah? Betul ya? Oke, jadi kelihatan bedanya ya, kelihatan bedanya tiap ekosistem yang berbeda juga. Baik, mungkin ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Contoh komponen ekosistem hutan. Ayo. Iya. Yang lainnya mungkin ada temannya yang mau bantu kelompoknya. Ayo. Ayo, silakan. Kelompoknya. Tadi itu hewannya ya. Tadi itu hewannya. Betul. bambu, Bambu, oke. Tumbuhnya. Batu. air, Yang
Udah didengar ya? Dengar ya? Ya, lanjut nah. Ya, bukan apa itu? Karbohidrat dengan mineral. Untuk diapakan? Diapakan karbodioksida dengan mineral itu? Belum. Siapa dulu? Iya, dimasak ya, dimasak. Membutuhkan apa setiap pemasakan itu? Ya betul, bagus. Kemudian teruskan. Hasilnya apa? Dari fotosintesis itu. Karbohidrat, apalagi? Oksigennya dikemanakan? Kemana? Ke udara untuk kita bernafas. Oke, lanjut. Karbohidratnya. Oke, udah jelas? Ada yang bertanya mungkin? Ya, silakan. Kenapa fotosintesis terjadi pada siang hari? Oke, itu kan ada sinar mataharinya ya. Kalau malam hari tidak ada sinar mataharinya, tidak terjadi fotosintesis. Lainnya mungkin ada yang tanya? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan. Dilanjut dengan kelompok berikutnya tentang rantai makanan. Siapa yang akan maju? Ya, silakan maju. Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok C. Lanjut. Mungkin ada temannya yang membantu memegang di sini. Ayo, 5. Berikut penampilan dari kelompok C tentang rantai makanan. Ya, silakan. Apa rantai makanannya? Kurang keras ya, dengar ya. Ayo kita lagi. Dengar. Rantai makanan adalah peristiwa dimakan dengan urutan tertentu untuk mendapatkan energi. Seperti itu ya? Iya. Dilanjutkan. Bagaimana untuk mendapatkan energi itu? Ayo, dari mana? Dari mana dulu? Padi itu sebagai apa? Penghasil atau produsen. Terus, lanjut. Padi dimakan oleh konsumen tingkat 1. Apa itu? Belalang. Tahu belalang? Tahu. Ini banyak ya? Iya. Terus kemudian belalangnya diapakan? Dimakan oleh konsumen tingkat 2. Apa itu? Kodok atau kata ya? Tahu kata? Tahu. Ada yang belum tahu kodok? Tahu semua ya? Oke, lanjut. Konsumen tingkat 2 itu diapakan itu? Dimakan oleh konsumen tingkat 3. Apa konsumen tingkat 3 ini? Ular. Oke, kemudian apa itu? Burung elang. Oke, burung elang. Kemudian burung elangnya kenapa?
betulangnya mati. Kalau betulangnya mati diapakan? Dikubur. Ya, dikubur. Terus di dalam tanah diurai oleh pengurai atau dekomposer. Kemudian hasil dari penguraian itu diapakan? Kembali diserap oleh produsen atau tumbuhan hijau, kemudian berputar dan berputar seperti rantai. Makanya disebut dengan apa? Rantai tanam. Baik, mungkin ada yang mau bertanya temannya. Yang ini kok, silakan. Contoh pengurai, ayo contoh pengurai apa saja? Ayo mungkin temannya yang tahu, silakan contoh dari pengurai itu apa saja? Apa? Hah? Oh, cacing katanya. Betul ya, cacing. Apa lagi? Bulat yang kecil ya, bulat tanam. Apa lagi? Hah? Ya, belatung itu, betulan itu ya. Apa lagi? Apa lagi? Bakteri. Yang lainnya? Yang lainnya mungkin? Ada pertanyaan lagi? Ada. Ya udah, silakan duduk. Ayo. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Sekarang adalah tugas mandiri. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, ada? Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Jangan lupa sampahnya nanti dibersihkan ya. Nanti ya. Jangan meniru hewan-hewan yang sudah ada di sini. Silakan kalian bayangkan rantai makanan yang lain. Tidak usah gambar, ditulis ya. Umpamanya namanya hewannya itu semut, tulis semut dilihat. Ya. Buat rantai makanan berdasarkan
bayangan kalian, apa yang kalian tahu, yang kalian alami, kalian lihat sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kalian bermain. Ya, ya, itu yang pertama. Silakan dikerjakan yang pertama. Yang kedua adalah silakan cari komponen ekosistem kebun. Kalau di sini karena banyak sekali kebun. Jadi insya Allah kalian sudah hafal dengan komponen di ekosistem kebun tersebut. Silakan juga sebutkan yang komponen abiotiknya apa saja dan biotiknya atau yang hidup itu apa saja, baik hewan maupun tumbuhan. Kalau tidak nanti langsung dikumpulkan. Ya, silakan. Mari masuk semua ya. 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 Oke, cepat sekali. Ini Pak. Ya, ya. Lanjut, lanjut. Langsung, langsung kita lakukan. Ya, ya, ya betul. Sudah selesai. Ya, dikumpulkan yang selesai. Dikumpulkan. Yang selesai dikumpulkan ya, ya. Yang selesai dikumpulkan. Tinggal beberapa menit. Yang selesai dikumpulkan. Komponennya yang biotik dan abiotik. Dan di kebun itu sudah banyak. Ya. Abiotik itu apa?
Biotik itu yang tidak hidup. Yang biotiknya itu yang hidup. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan ya. Oke. Ya. Oke. Nah, dikumpulkan yang sudah. Ayo. Ya. Kumpulin sudah. Ya. Ayo. Tidak. Ya, ya, bukan. Lagi. Ya. Yang sudah silakan dibuka bukunya yang ada halaman 42 sampai 46 kembali ke materi. Dan siap ya? Ya. Anak-anak, silakan nanti bila ada penjelasan dari Bapak Guru yang sekiranya tidak paham ditanyakan atau yang perlu dicatat silakan dicatat. Ya. Oke. Sekarang dicermati semua yang dipaparkan oleh Bapak Guru. Baik, anak-anak, fokus di sini ya. Siap ya? Jangan tuh ini. Siap? Ya. Semangat pagi. Ya. Sekali lagi, semangat pagi. Ya. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang ekosistem fotosintesis dan rantai makanan, di mana intinya itu adalah mengenai tentang ekosistem. Di dalam ekosistem itu terdapat kegiatan yang namanya fotosintesis dan rantai makanan. Tuh, yang utama di kegiatan dalam ekosistem. Ekosistem tadi itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi diulangi, hubungan timbal balik ya, timbal balik kanan kiri depan belakang sesama temannya, sesama hewannya, sesama tumbuhannya atau kebalikannya tumbuhan dan hewan, antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan itu di lingkungan sungai, di lingkungan sawah, di lingkungan laut, di lingkungan kebun. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di sini contohnya ekosistem sawah, berarti di lingkungan sawah. Lingkungan sawah itu ada komponen yang tidak hidup atau abiotik. Contohnya apa tadi? Tanah. Apa lagi? Batu.
ya? Oke, itu yang tidak hidup. Sedangkan komponen yang hidup atau biotik itu ada hewan dan tumbuhan. Kalau di sawah tadi disebutkan ada kodok, tahu kodok? Terus burung ada? Nah, ulat ada? Belalang? Terus ular? Rumput? Tanah? Tanah sudah ya tadi ya. Tikus? Pohon? Padi? Dan banyak lagi tumbuhan yang lain. Hewannya apa saja hewannya? Kodok, ular, belalang ya. Ular. Kalau tumbuhannya seperti tadi rumput, padi, apalagi? Pohon. Terus jagung ya. Jagung kalau di sini banyak nama apa? Tembakau. Iya, baik. Itu adalah komponen penyusun ekosistem sawah. Tentunya ada bedanya dengan komponen penyusun ekosistem sungai. Ada yang sama, ada yang beda. Bedanya di mana? Kalau di sungai itu ada apa? Ikan. Kalau nanti di sawah tidak ada ikan ya? Sulit ikan ya? Ada di selokan itu, tapi yang banyak itu di sungai. Oke, di sungai ada ikan, ada udang ya? Buaya ada? Ada juga ya? Siapa yang ketemu buaya? Awas kalau ada buaya, jangan dekat-dekat ya. Boleh dilihat tapi tidak boleh dekat ya. Oke. Nah, kemudian untuk hewannya, untuk tumbuhannya apa? Ada apa yang biasa di sungai yang ada bunganya yang indah itu ya? Oke. Ada juga kangkung ya? Yang dibuat sayur? Nah, bagaimana dengan hewannya? Hewan tadi sudah ya, ada siput, ada ikan nilannya tadi, ada buaya, udang, gurame, ada kepiting ya, ada kepiting sungai itu kan ada ya? Nah, itu yuyu katanya orang sini itu menyebutnya yuyu, ya? Yuyu kangkang. Oke, itu ekosistem sungai. Untuk ekosistem laut tentunya berbeda lagi dengan ekosistem sungai dan sawah. Kalau di laut itu ada ikan paus ya? Ada juga ikan hiu. Siapa yang pernah megang ikan hiu? Kenapa? Digigit ya. Oke. Ada bintang laut. Ada tiram. Siapa yang pernah laut? Tentunya kalian menemukan banyak sekali komponen ekosistem laut. Ada kerang ya? Ada bulu babi ya? Ya, yang tajam-tajam itu hati-hati. Kakinya kalau menjauh itu nanti sakit sekali ya. Ya, dumi-dumi juga ada. Itu hewannya. Tumbuhan itu adalah rumput laut. Ada juga itu lumut juga ada di sana itu. Dan beberapa tumbuhan yang hidup di laut. Kemudian yang abiotiknya itu yang banyak adalah batu atau batu karang. Terus cangkang dari komang itu ya. Itu kalau sudah ada orangnya, ada hewannya, tinggal cangkangnya itu juga termasuk bagian komponen dari ekosistem laut. Dari kerang-kerang yang sudah tidak ada penghuninya. Baik, kesemuanya ini membutuhkan yang namanya energi. Hidup dalam ekosistem tetap membutuhkan energi untuk bertahan hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Ya, bagaimana dengan tumbuhan supaya bisa mempertahankan hidupnya? Kalau kalian untuk mempertahankan hidup butuh butuh minum. Begitu juga dengan tumbuhan. Di sini melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah pemasakan makanan pada tumbuhan, terutama tumbuhan hijau. Di mana Pak dimasak?
tumbuhan ini membutuhkan zat karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang dibutuhkan juga adalah mineral atau air. Dalam air itu terdapat mineral di dalam tanah. Nah, kalau ada di dalam tanah maka akan diserap oleh air. Kemudian dikirim ke daun. Sehingga di daun terjadi yang namanya fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Kalau di dapur memasak makanan butuh api, ya kan? Kalau udah ada api, masakannya udah masak kan? Nah, sama di sini. Di sini untuk memasak makanan karbon dioksida dan mineral itu membutuhkan sinar matahari. Dimasak, hasilnya adalah dua. Satu, oksigen atau O2 itu dilepas ke udara. Sehingga kalau kalian duduk di bawah pohon merasa sejuk, enak sekali, segar sekali. Nah, itu pada siang hari tumbuhan melepaskan oksigen. Itu juga dihirup oleh manusia untuk bernafas. Kemudian yang dihasilkan yang kedua adalah karbohidrat, di mana karbohidrat ini dialirkan ke seluruh tumbuhan, baik akar, batang, daun, bunga maupun buah, untuk bisa berkembang dan tumbuh dengan subur. Nah, jadi tumbuhan pun juga membutuhkan energi, harus makan seperti tadi. Nah, bagaimana dengan rantai makanan? Agar makhluk hidup yang lainnya itu juga bisa mendapatkan energi. Nah, dari tadi yang dari tumbuhan hijau di sini sebagai produsen atau penghasil. Energi yang didapat dari tumbuhan hijau itu dimakan oleh konsumen tingkat pertama di sini belalang. Ya. Belalang makan, maka tenaganya semakin kuat, bisa berkembang dan tumbuh. Kemudian si kodok untuk konsumen tingkat 2. Kodok makan belalang sehingga energinya yang dari belalang berpindah ke konsumen tingkat 2 yaitu kodok. Sehingga kodoknya kenyang, tenaganya pulih kembali, melompat ke sana sini itu dengan riang gembira karena kenyang dan penuh tenaga atau energi. Kemudian si kodok dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu ular. Ya, ular makan kodok sehingga energi yang ada di kodok berpindah ke ular. Nah, ular pun dimakan oleh burung elang, konsumen tingkat keempat. Si burung elang pun mendapatkan asupan energi tenaga dari makanan yaitu ular. Nah, kemudian ketika elang itu mati, tentunya jatuh ke tanah. Ya, di dalam tanah itu banyak sekali dekomposer atau pengurai. Di sana bangkai dari burung elang yang sudah mati ataupun hewan-hewan lain yang sudah mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Pertanyaannya, ada yang bertanya tadi? Tadi ada yang bertanya apa saja contoh dari pengurai tadi? Bagus sekali pertanyaannya. Contohnya adalah cacing. Tahu cacing? Tahu. Pernah megang? Geli ya? Ada yang berani megangnya ya? Nah, ya. Pertanyaan. Anda, oke, itu cacing. Ular kecil-kecil? Kalau kalian lihat bangkai ada ularnya ya? Pernah? Oke, itu ular kecil-kecil. Makan. Bau tidak? Bau sekali bau bangkai ya. Nah, itu sudah proses pembusukan. Kemudian selain itu semut pun juga iya bisa. Jamur pun juga merupakan dekomposer atau pengurai. Bakteri pengurai pun juga turun di dalamnya. Sehingga dari bangkai tersebut
akan hancur, diproses sehingga hasil dari proses penguraian itu diserap kembali oleh tumbuhan hijau, diserap kembali sebagai suplemen makanannya sehingga tumbuhan hijau itu menjadi tumbuhan yang subur, bisa tumbuh dan berkembang. Itu dan berikutnya berputar-putar di rantai makanan ini, ya, berputar-putar di rantai makanan ini sehingga semua makhluk hidup saling tergantung. Nah, dari yang tadi ekosistem itu adalah timbal balik antara hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, yang tidak bisa dipisahkan. Seandainya satu saja yang hilang, maka akan mempengaruhi yang lain. Contoh di sini, kodok. Ketika kodok ini hilang, habis, namanya ya, dibunuh, diracun, dimatikan atau gimana, maka perkembangan belalang itu semakin banyak, ya kan? Ya. Kalau belalang ini semakin banyak sekali, maka padi akan dimakan belalang habis, ya kan? Ya. Nah, yang rugi siapa? Petani. Kalau tumbuhan hijaunya habis, maka belalangnya tidak akan bisa makan lagi karena belalang makan tumbuhan hijau. Kalau belalang mati, tidak ada, kodoknya tidak ada, ularnya makan apa? Tikus. Ya, kalau ada tikus, tikusnya mau makan padi juga padinya tadi habis. Berarti ularnya akan kelaparan dan akhirnya mati semua. Jadi komponen itu, semua komponen yang ada dalam ekosistem itu tidak boleh hilang satu. Karena kalau hilang satu akan berpengaruh kepada yang lain. Paham? Sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, dulu tinggal sedikit lagi. Anak-anak, coba Pak Guru mau tanya lagi. Apa itu ekosistem? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar dia dengan lingkungannya. Itu ya, ingat ya. Bagaimana dengan fotosintesis tadi? Apa fotosintesis? Makan makanan pada tumbuhan hijau. Kapan waktunya? Siang hari. Apa siang hari? Membutuhkan matahari untuk memasaknya. Terus rantai makanan apa? Peristiwa? Makan dimakan dengan urutan tertentu, jadi berputar seperti itu. Baik anak-anak, silakan untuk membaca sekilas tentang materi yang besok kita lanjutkan di halaman 50 sampai 54. Halaman 50 sampai 54. Silakan dibaca. Jelas? Untuk persiapan apa yang perlu kalian persiapkan nanti besok? Belajarnya, belajar sekilas.
Ya. Yang kalian pelajari yang barusan kalian baca itu untuk percakapan besok tentang apa itu? Jaring, jaring, Oke, bagus. Itu kalian pelajari lagi di rumah ya. Besok kita ketemu kembali dengan materi jaring makanan. Siapkan kondisi kalian belajarnya di rumah ya. Hati-hati di jalan nanti kalau sudah pulang ya. Nikmat sama semuanya. Lalu silakan berdoa. Silakan. Berdoa. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat